Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar Sehat. biasa. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita akan berdiskusi tentang soal kalkulus dan jawaban-jawaban dari kelompok lain teman-teman kita. Sebelum itu, saya perkenalkan dari kita kelompok 3. Saya sendiri yang beranggotakan, saya sendiri Nafisya Rizkina Sabila. Dan saya Aulia Mayangsari. Dan saya Amira Syauma. Lalu saya Naila Khairunisa. Ya, itulah anggota dari kelompok 3. Langsung saja, mari kita bahas diskusi bersama tentang soal kalkulus dan jawaban yang kita kerjakan dari kelompok lain. Soal dari kelompok lain. Dimulai dari Nafisya mungkin. Baik, saya sendiri secara langsung. Kita bahas. Izinkan share screen terlebih dahulu. Sebentar ya teman-teman. Jadi saya akan share screen dan menjelaskan soal yang saya cantumkan terlebih dahulu. Apakah layar sudah muncul di teman-teman? Sudah. Oke. Jadi saya mengambil soal dari subbab 10.3 nomor 34. Di sini, jadi itu soal yang saya berikan adalah hiperbola dengan pusat di 2,-1, sedangkan verteksnya di 4,-1, dan fokusnya berada di 5,-1. Tentukan persamaan hiperbola tersebut. Kan sebelumnya sudah diketahui kalau misalnya pusatnya itu berada di 2,-1. 2 sendiri itu dipermisalkan sebagai H dan K-nya dan -1 sebagai K. Kemudian diketahui kembali kalau misalnya verteksnya itu berada di posisi 4,-1 dan fokusnya 5,-1. Dan yang ditanyakan dari soal ini itu tentukan persamaan hiperbola tersebut. Jadi kita sudah dikasih tahu kalau misalnya titik-titik yang diperlukan. Kemudian yang ditanyakan itu apa bentuk persamaan hiperbola tersebut. Jadi karena diketahui kan bentuk persamaan hiperbola sendiri itu X min H dalam kurung kuadrat per A kuadrat min Y min K dalam kurung kuadrat min per B kuadrat sama dengan 1. Ini ya. Ini. Ini untuk bentuk umum persamaan hiperbola sendiri. Kan sebelumnya buat mencari persamaan tersebut itu kita perlu menentukan A dan C-nya untuk mendapatkan nilai B. Dan untuk mendapatkan nilai A itu dari X vertex dikurangi H. Kan X vertexnya diketahui kalau misalnya tadi itu 4, sedangkan H-nya sendiri adalah 2. Maka nilai mutlak 4 kurangi 2 sama dengan 2. Maka diketahui kalau misalnya nilai A itu 2. Terus 2. Terus menentukan nilai C. Nilai C ini jarak dari pusat ke fokus. Sebelumnya itu nilai A itu dari jarak sebelumnya nilai A itu jarak dari pusat ke vertex. Terus yang sekarang itu nilai C itu nilai C adalah jarak dari pusat ke fokus.
maka diketahui C sama dengan nilai mutlak X fokus kurangi H. Dan karena diketahui X fokusnya 5 dan hanya 2, maka C sama dengan nilai mutlak 5 min 2 sama dengan 3. Sudah diketahui nilai A sama nilai C-nya, kemudian kita gunakan hubungan hiperbola. Hubungan hiperbola itu didapat dari C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi tinggal substitusikan, kalau misalnya C-nya itu disubstitusikan, A-nya disubstitusikan, akhirnya didapatkan kalau misalnya ini B kuadrat sama dengan 9 min 4 sama dengan 5. Jadi B kuadratnya itu 5. Karena B-nya kan udah diketahui itu 5. Jadi tinggal masukkan ke bentuk hiperbola yang awal. Ini, bentuk umumnya yang ini. Nah, X-nya sudah diketahui, X-nya tetap, yang Y-nya juga tetap. Hanya yang diketahui diambil dari titik pusat, terus K-nya juga diketahui dari nilai Y dari titik pusat, maka didapatlah ini X min 2 kuadrat per 4 dikurangi Y plus 1 kuadrat per 5 sama dengan 1. Itulah persamaan hiperbola yang didapat dari ini soal tersebut. Ya, itu soal yang saya berikan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini soal dari kelompok berapa? Dari kelompok lain yang diberikan, yaitu soal dari subbab 10.2 nomor 48. Soalnya lintasan komet K-Houtek adalah elips dengan eksentrisitas E sama dengan 0,9999925 dengan matahari berada di fokus. Jika jarak terdekatnya ke matahari adalah 0,13 SA, berapakah jarak paling jauh ke matahari? Jadi diketahui sebelumnya kalau misalnya eksentrisitasnya itu 0,9999925 dan jarak terdekatnya itu 0,13 AU. Rumus eksentrisitas sendiri itu E sama dengan C per A. Dan R-min itu jarak terdekat. R-min itu jarak terdekat matahari ke titik fokus. Jarak terdekat, ya. R-min sama dengan A-min C. Kan ini didapat kalau misalnya E sama dengan C per A. E sama dengan C per A. Maka kalau misalnya kita mencari C-nya adalah C sama dengan E kali A. Dan buat R-min-nya kan tetap. Maka R-min sama dengan, kita substitusikan C ini tadi, jadinya R-min sama dengan A kurangi dalam kurung E kali A. Jadi, sederhanakan. Jadi A dikali dalam kurung 1 min E. Kan tadi sudah diketahui kalau misalnya tinggal substitusikan aja kalau misalnya R-min tadi kan didapat 0,13. Terus kalau misalnya E-nya 0,9999925. Sudah disubstitusikan, terus dihitung, akhirnya ini hasil akhirnya. Tapi karena yang ditanyakan tadi adalah jarak paling jauh, maka yang dicari R-max-nya. Karena R-min tadi kan A-min C, berarti kalau R-max-nya A plus C, maka
jarak terjauhnya adalah A-nya tadi kan sudah diketahui kalau misalnya ini 1733,33. Kok 17? 1733,33. Maka tinggal substitusikan nilai A-nya, terus substitusikan eksentrisitasnya, jadi hasil dari jarak paling jauh mataharinya adalah 3465,36 AU. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang saya jelaskan dan bahas kali ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang soal dan jawaban dari Amira Sauma. Amira Sauma. Ya, Amira Sauma, persilahkan. Oke, jadi ini saya mau menjelaskan tentang soal yang saya bikin. Soalnya diketahui persamaan hiperbola X min 3 kuadrat per 16 dikurangi Y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Kita disuruh menentukan yang A, itu tentukan pusat, panjang sumbu transversal, dan panjang sumbu konjugat. Kemudian yang B, itu tentukan titik fokus hiperbola tersebut. Penyelesaiannya adalah yang A, itu kita cari pusatnya dulu kan, pusat hiperbola. Itu dicari H, K. H-nya itu kan di sini kan min 3, terus K-nya di sini itu kan min 2, jadi 3, min 2. Terus suruh cari sumbu transversal. Itu kita cari dulu. A kuadrat di sini kan 16. Jadi nilai A itu kan akar dari 16 itu kan sama dengan 4. Terus sumbu transversal itu 2 dikali A atau 2A kan sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Terus sumbu konjugat sama B kuadrat dulu. B kuadrat di sini kan nilainya kan 9. Jadi B itu kan sama dengan akar 9 sehingga jawabannya B-nya adalah 3. Terus sumbu konjugat itu dicari dari 2 dikali B, 2 dikali 3 sama dengan 6. Tadi kan sumbu konjugatnya kan 6 ya. Lanjut ke pertanyaan. Sehingga pertanyaan yang A itu pusatnya itu kan 3, min 2, sumbu transversal itu 8, terus panjang sumbu konjugat itu 6. Kemudian yang B, tentukan titik fokus hiperbola tersebut. Fokus hiperbola itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sama dengan A kuadrat tadi kan 16. Terus B kuadrat itu 9 sama dengan 16 plus 9 hasilnya sama dengan 25. Itu kan C kuadrat. Terus kalau misal mau cari C, itu kan berarti 25 diakarkan, akar 25 sama dengan 5. Terus pertanyaannya, tentukan titik fokus hiperbola tersebut. Cara nyarinya itu H plus min C, K. Berarti hanya tadi kan 3. Hanya 3, C-nya tadi 5. K-nya sama dengan min 2. Jadi 3 plus min 5, min 2. 3 plus 5, 8, min 2. 3 min 5, itu min 2, min 2. Begitu. Terus lanjut ke soal dari kelompok 6. Lintasan planet Pluto memiliki eksentrisitas 0,249. Jarak terdekat
Pluto ke matahari adalah 29,65 Ca dan jarak terjauhnya adalah 49,31 Ca. Carilah diameter mayor dan minornya. Berarti yang dicari adalah diameter mayor dan minor. Ini kan diketahui tadi eksentrisitasnya 0,249, jarak terdekatnya 29,65 Ca, dan jarak terjauhnya 49,31 Ca. Terus kita cari dulu sumbu mayor atau diameter mayor. Itu rumusnya diameter mayor adalah jarak terdekat ditambah dengan jarak terjauh. Berarti 29,65 ditambah 49,31 sama dengan 78,96 Ca. Terus sumbu semi mayor itu rumusnya alfa sama dengan D per 2. Tadi kan diameternya kan 78,96. Jadi itu dibagi 2 menghasilkan 39,48 Ca. Kemudian sumbu minor itu eksentrisitas sama dengan C per alfa. Itu jika kita ubah ke bentuk, bukan diubah apa, kita kan butuhnya kan C-nya. Sehingga rumusnya bisa diubah ke bentuk perkalian. Eksentrisitas dikali alfa sama dengan 0,249 dikali 39,48 sama dengan 9,83 Ca. Terus kan juga ditanyakan diameter minor. Pertama-tama itu kita tentukan dulu sumbu semi minornya dulu. Itu sama dengan B sama dengan akar dari A kuadrat min C kuadrat. A kuadratnya itu 39,48 kuadrat. Itu kan sumbu semi mayor. Terus dikurangi dengan C kuadrat. C-nya tadi kan 9,83, jadi 9,83 kuadrat. Itu menghasilkan mendekati dengan 38,26 Ca. Sehingga diameter minor itu ditentukan dengan 2 dikali B. B-nya tadi kan mendekati ini 38,26 Ca, sehingga 2 dikali 38,26 sama dengan 76,52 Ca. Sehingga kesimpulannya diameter mayor itu sama dengan 78,96 Ca dan diameter minor sama dengan 76,52 Ca. Mungkin dari saya cukup, akan dilanjut oleh penjelasan teman saya. Itu carilah persamaan dari XY-2 sama dengan 0 setelah rotasi sumbu sebesar theta sama dengan di situ sudah diketahui persamaannya. XY-2 sama dengan 0 sama kita ngelakuin rotasi sumbu sebesar theta sama dengan pi per 4. Nah, yang pertama kan kita itu kan diketahui kan kayak rumus transformasi rotasi itu kan X sama dengan U cos theta min V sin theta yaitu sama dengan U sin theta plus V cos theta. Nah, langsung kita substitusi yaitu X U cos pi per theta min V sin pi per theta sama dengan akar 2 per 2 U min V. Nah, yang kedua yaitu Y sama dengan U sin pi per 4 plus V cos pi per 4 sama dengan 2 per 2 U plus V. Akar 2 per 2 itu nilai dari theta sama dengan pi per 4 kan mempunyai sudut 45, jadi nilainya itu
akar 2/2. Nah, yang kedua yaitu kita melakukan persamaan XY min 2 sama dengan 0. Itu punya bentuk yaitu akar 2/2 U min V sama akar 2/2 U plus V. Min 2 sama dengan 0. Nah, kita itu menggunakan rumus A min B, A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat, yaitu 2/4 U kuadrat min 2/4 V kuadrat min 2 sama dengan 0. 1/2 U kuadrat min 1/2 V kuadrat min 2 sama dengan 0. Kita kalikan kedua sisi itu sama 2, jadinya yaitu kita sederhanakan U kuadrat min V kuadrat sama dengan 4. Jadi hasilnya itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita menjawab soal dari kelompok. Di sini saya itu mengerjakan soal dari kelompok 1 dengan pertanyaan elips dengan fokus di 4,0 dan eksentrisitas 3/5. Tentukan persamaan elips tersebut. Nah, diketahui kan fokus C,0 itu 4,0, jadinya C sama dengan 4. Nah, terus eksentrisitasnya itu E itu 3/5. E sama dengan, dalam bentuk rumus, E sama dengan C per A. Terus 4 per A sama dengan 3/5. Terus A sama dengan 4 kali 5 per 3, hasilnya yaitu 4 kali 5, 20, penyebutnya masih sama. Terus kita menggunakan rumus hubungan, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. B kuadrat sama dengan 20/3, itu dari hasil yang tadi. 20/3 kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 400/9 min 16. Terus 400/9 min 144/9 sama dengan 256/9. Nah, maka persamaan elipsnya yaitu X kuadrat per 20/3 kuadrat plus Y kuadrat per 256/9. Jawabannya yaitu 1. Terus X kuadrat per 400/9 plus Y kuadrat per 256/9, hasilnya 1. Terus kita juga bisa kayak mindah pecahan di penyebut itu ke pembilang. 9X pangkat 2 per 400 plus 9Y pangkat 2 per 256, hasilnya 1. Atau bisa kita tulis juga lebih sederhana lagi, X kuadrat per 400/9 plus Y kuadrat per 256/9. Sekian dari pemahaman saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan soal dari kelompok kami, yaitu bab 10.3 nomor 33. Soalnya yaitu, carilah persamaan konik dari elips horizontal dengan pusat 5,1, diameter mayor 10, dan diameter minornya adalah 8. Karena bentuknya elips horizontal, persamaannya adalah X min H kuadrat per A kuadrat plus Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu kita substitusikan nilainya. X min 5 kuadrat per 5 kuadrat plus Y min 1 kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1. Sama dengan X min 5 kuadrat per 25 plus Y min 1 kuadrat per 16 sama dengan 1. Lalu kita cari persamaan konik, yaitu 400 dalam kurung X min 5 kuadrat per 25 plus Y min 1 kuadrat per 16
sama dengan 400 kali 1. Hasilnya sama dengan 16 X min 5 kuadrat plus 25Y min 1 kuadrat sama dengan 400 sama dengan 16 X kuadrat min 10X plus 25 dalam kurung Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 400 sama dengan 16 X kuadrat min 160X plus 400 plus 25Y kuadrat min 50Y plus 25 sama dengan 400 sama dengan 16X kuadrat plus 25Y kuadrat min 160X min 50Y plus 425 sama dengan 400. Hasil akhirnya yaitu 16X kuadrat plus 25Y kuadrat min 160X min 50Y plus 25 sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal dari kelompok lain bab 10.5. Soalnya, sebutkan jenis kurva dengan persamaan R sama dengan 4/1 plus 2 sin theta. Jika bentuknya adalah konik, berikan eksentrisitasnya, kemudian sketsakan grafiknya. Jawaban sama dengan karena bentuk persamaan konik dalam koordinat polar adalah R sama dengan ED per 1 plus E sin theta, maka diperoleh E sama dengan 2. Karena eksentrisitasnya E lebih dari 1, maka ini adalah hiperbola. Kurva ini membuka ke arah atas dan bawah sesuai dengan bentuk sin theta pada penyebutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin dirasa sudah Cukup. presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan pemahaman dari kami. Kami dari kelompok 3 menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon Mohon maaf maaf lahir dan batin.